Al-Mukarramin wal Muhtaramin, para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, pimpinan dan para anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara daring. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum, kepada para alim ulama dan para habaib yang pagi hari ini telah berkenan untuk mengunjungi kami di Komisi 3 DPR RI. Tentu memang DPR RI menjadi tempat bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Di samping tentu para anggota DPR RI itu juga di luar gedung DPR ini juga menerima aspirasi. Apa yang disampaikan oleh para alim ulama dan para habaib menurut saya, Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, ini tentu harus kita tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang melekat pada DPR RI, terutama terkait dengan fungsi pengawasan yang memang salah satu yang menjadi fungsi dari DPR RI. Dalam konteks Komisi 3 tentu adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan hukum, penegakan hukum, hak asasi manusia dan keamanan nasional. Para alim ulama dan para habaib yang kami muliakan, terhadap tadi hal-hal yang disampaikan, masing-masing anggota Komisi 3 tentu melakukan ikhtiar masing-masing. Ya. Salah satunya adalah dalam bentuk memberikan tentu pernyataan, mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan proses hukum. Saya yakin banyak elemen masyarakat kita yang juga mengikuti pada saat proses hukum terhadap Al-Habib Rizik Syihab. Kami juga menyampaikan pandangan-pandangan yang memang itu harus disampaikan oleh Komisi 3. Dan apa yang kami sampaikan juga dikutip oleh Al-Habib Rizik dalam duplik beliau. Pada saat itu saya berbicara dan kemudian Pak Timyati Natakusuma dari PKS juga berbicara terkait dengan proses-proses penegakan hukum, dan itu dikutip dan saya lihat viral juga di media sosial dari apa yang telah kami sampaikan pada saat rapat kerja pengawasan antara Komisi 3 DPR RI dengan Pak Jaksa Agung dan jajarannya. Yang kedua, ada hal-hal yang tentu tidak bisa kami sampaikan secara terbuka, karena pekerjaan itu kami lakukan atau bagian dari meneruskan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat itu kami lakukan secara tertutup. Tapi itu kami kerjakan. Mungkin nanti tidak di ruangan ini bisa kami sampaikan, tetapi Habib Abu Bakar mewakili PKS, saya sendiri mewakili P3, dan Pak Jazilul Fawaid mewakili PKB pada saat itu juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang tentu tidak pas untuk saya sampaikan pada forum yang terbuka ini, tetapi nanti boleh kami jelaskan secara tertutup. Nah, jadi kami yang di Komisi 3 dalam batas-batas kewenangan konstitusional yang ada pada kami tentu juga melakukan ikhtiar, semuanya tanpa, memang karena DPR ini tidak boleh melakukan intervensi dalam proses-proses penegakan hukum, tetapi sebagai sikap-sikap politik tentu ini kita sampaikan. Saya sendiri kebetulan sebelum bulan puasa, ini sedikit agak panjang Pak Ketua, mohon izin, menerima aspirasi juga dari para alim ulama dari, kalau tidak salah juga Forum Ulama dan Habaib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat kami mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Ngarukan, ya,
tempatnya Gus Bahak pada saat itu. Hadir pada saat itu Al-Mukarram Kiai Najih Maimun Zubair, ada Gus Asfas juga, dan kami bahkan menyampaikan apa yang secara tertulis menjadi aspirasi dari para alim ulama, ya, yang saya ingat yang juga menyampaikan secara tertulis selain Kiai Najih juga ada Kiai Lutfi Basori dan Gus Asfas. Itu kami sampaikan langsung kepada Presiden, ya. Dan oleh Presiden kemudian didisposisi, beliau minta menterinya yang paling senior di bidang Polhukam, Pak Menko Polhukam, untuk merespon apa yang disampaikan oleh para alim ulama. Itu termasuk terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 pada saat itu, ya. Nah, alhamdulillah ini juga kami sampaikan, saya kira nanti kepada Gus Aspas terutama bisa ditanyakan juga soal ini. Nah, insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh para alim ulama tentu sekali lagi dalam batas-batas kewenangan DPR RI ini akan kami follow up. Saya yakin banyak fraksi, tentu tidak hanya fraksi P3 yang akan kita follow up. Hanya memang ada hal-hal yang kami tidak bisa melakukannya secara terbuka dan kemudian menjadi berita di media massa. Saya kira hanya itu, Pak Ketua Rapat, Pak Pangeran, dan sekali lagi izinkan saya menyampaikan taksim saya kepada para alim ulama dan para habaib yang hari ini datang ke DPR RI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.